Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas masalah tempat-tempat yang tidak baik untuk kita berbuat ibadat atau tempat-tempat yang tidak baik untuk kita sholat, atau bahasa lainnya makruh kita sholat di tempat tersebut. Salah satunya adalah tempat tersebut ada tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah seperti itu yang sudah dikhususkan tempat pembuangan sampah atau dekat-dekatnya itu kita dimakruhkan untuk berbuat ibadah atau salat di sana. Makruh kita sembahyang di sana. Nah, karena untuk menjaga khusyuk kita dalam salat. Kalau tempat yang berbau ataupun ada bekas sampah, biasanya ada bau-bau tidak sedap sehingga mengganggu konsentrasi kita sholat. Makanya dimakruhkan pada tempat tersebut. Nah, kemudian di mana lagi tempat-tempat yang dimakruhkan? Pada tempat mandi, pada tempat permandian, di tempat orang mandi atau di kamar mandi, baik kamar mandi di dalam ataupun kamar mandi di luar, ataupun tempat mandi-mandi orang ramai, itu dimakruhkan juga tempat salat seperti itu, mengganggu konsentrasi kita salat, makruh. Nah, alasannya tentu kita sudah tahu. Di kamar mandi kita salat, di tempat permandian orang ramai kita salat, apakah kira-kira khusyuk enggak? Nah, begitulah yang dimaksud tempat-tempat tersebut tidak baik kita mempertempatkan ibadah di sana, ya akibat seperti itu tidak khusyuk. Kemudian tempat yang lagi tidak baik kita salat di sana, di tempat yang berpadang luas, tapi tempat padang itu sudah tidak teratur lagi, bukan untuk kita sudah berserakan, bahasa lainnya tidak ada ketentuan lagi. Di sana padang itu sudah dipakai tempat olahraga, padang itu sudah dipakai tempat bermain anak-anak, padang itu sudah dipakai untuk berbuat upacara 17 Agustus. Tempat itu banyaklah ditempatkan pada acara-acara pada tempat itu. Lalu lapangan tersebut atau padang tersebut, apakah boleh kita salat di sana? Boleh, tapi makruh. Nah, salatnya sah, tapi makruh karena di situ padangnya itu sudah menjadi tempat umum yang banyak kesibukan, banyak sesuatu yang membisingkan sehingga membuat kita makruh salat di sana. Dan makruh lagi kita salat di tempat perhentian manusia atau di tempat istirahat manusia itu. Misalnya di tempat orang-orang di tempat seperti ronda-ronda gitu, tempat gubuk ataupun tempat bahasa Acehnya jambu. Bahasa apa itu namanya itu?
tempat perhentian manusia, halte, halte. Nah, di pinggir-pinggir jalan itu ada tempat perhentian ataupun ada di terminal dan tempat khusus duduk-duduk istirahat. Nah, duduk istirahat manusia di sana beda dengan terminal yang ada disediakan musala khusus. Nah, itu boleh. Ini kadang-kadang musalanya nggak ada musala, nggak ada tempat khusus salat. Nah, jadi terpaksa kita salat di tempat yang keramaian, di tempat-tempat duduk istirahat manusia di sana, ya hukumnya makruh. Kecuali nggak ada tempat lain, apa boleh buat? Di sana gunung, di sini gunung tertutup. Tapi nggak ada seperti itu. Malas aja mungkin. Ada musala di tempat sebelah ataupun agak jauh sedikit kita malas untuk pergi-pergian ataupun untuk menjaga harta, nggak ada teman, nggak ada kawan, takut kehilangan barang kita, boleh. Nah, terpaksa kita salat di tempat itu. Nah, itu dimaafkan. Kemudian ada tempat-tempat lagi yang makruh kita sembahyang, yaitu di tempat yang apa namanya, tempat jalan raya, di jalan. Kita salat di jalan. Tempat orang-orang lewat. Walaupun itu jalannya kecil, tapi itu tempat orang lewat. Nah, itu makruh, makruh juga kita salat di sana. Jangan salah pertempatkan. Kecuali nggak ada tempat lain, itu sama juga hukumnya. Kecuali. Tidak ada tempat lain. Itu udah boleh, boleh. Kemudian apalagi yang tempat yang dimakruhkan, yaitu orang yang memakai baju bergambar. Itu dia salah tempatnya. Memakai baju bergambar makruh. Bagi yang pakai baju itu makruh. Kemudian yang melihatnya terganggu. Sedangkan yang memakai itu mengganggu orang lain. Hukumnya makruh. Nah, akibat dia memakai baju itu sehingga timbullah hukum makruh mengganggu konsentrasi salat orang lain. Kemudian makruh lagi salat di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah. Bisa bayangkan di atas Ka'bah? Yang biasanya kita salat itu menghadap Ka'bah. Biasanya kita salat itu menghadap Ka'bah. Kenapa sekarang jadi di atas Ka'bah? Apakah sah salatnya? Sah, salatnya sah. Salat di atas Ka'bah, berarti dia di tengah-tengah. Cuman salatnya itu makruh. Nah, siapa tahu bagi Anda nanti menjadi petugas kebersihan ataupun petugas dekorasi bagian apa itu penutup Ka'bah. Kita yang bekerja di sana, siapa tahu ingin mencari syafaat lebih besar lagi atau ingin mendapatkan pahala besar lagi, tiba-tiba timbul pikiran mau salat di atas Ka'bah. Dia pikir itu lebih banyak pahalanya. Padahal makruh. Makanya jangan berpikir sebelum Anda mengetahui yang sebenarnya. Baiklah. Kemudian kita lanjutkan masalah makruh juga. Makruh juga pada tempat-tempat salat tersebut apa itu? Salah satunya lagi yaitu melihat ke langit. Salatnya melihat ke langit. Itu makruh.
Berdiri di atas Ka'bah makruh, melihat ke langit makruh. Itu masih bersambung ceritanya sebenarnya. Dia pikir yang lebih afdal itu menghadap Allah langsung, yaitu ke langit. Karena sudah di tengah-tengah Ka'bah. Padahal di dalam kitab sudah tertulis, ulama telah membantu kita jangan berpikir macam-macam dan jangan berpikir secara instan. Karena sudah ada ketentuannya semuanya. Jadi kita amalkan saja yang sudah ada, yang sudah tertulis, yang sudah ulama-ulama kita sepakati bersama. Yang terakhir, yang makruh, tempat-tempat yang makruh salat itu. Yang terakhir adalah ketika kita sangat ngantuk sekali, sangat ingin tidur, lelah, letih, pulang kerja misalnya, sangat ngantuk. Jadi kita ingin salat tapi agak seperti tidak fokus. Jadi solusinya bagaimana? Yaitu kita disunatkan tidur dulu. Bagi yang berada di tempat yang waktunya masih panjang. Waktu sholatnya itu masih panjang. Seandainya dia tidur, dia yakin bangun dalam waktu sholat masih dalam waktu sholat dia bangun, dan yakin atau sekadar dzan saja, dzan yaitu sanggup bangun di dalam waktu sholat, itu boleh sunat tidur dulu, nanti baru bangun sholat, untuk menjaga supaya salat kita lebih khusyuk. Nah, biasanya itu salat Isya yang panjang waktu. Ada juga yang salat zuhur, jarang. Biasanya anak-anak sekolah pulang sekolah capek sekali, lelah. Nah, dia sanggup bangun jam 2:30. Misalnya 2:30 masih ada zuhur. Pulangnya jam 1, capek lelah, dia mau tidur sebentar 1 jam sampai jam 2 misalnya. Untuk merebahkan badan sementara. Supaya dia khusyuk sholatnya nanti. Bangun jam 2:30. Itu boleh, sunat bahkan. Tapi ingat, hukumnya ini berlaku bagi yang yakin atau dhannya itu berat kepada sanggup bangun dan pasti bangun ya dalam waktu sholat tersebut. Tapi kalau sebaliknya tidak sanggup ataupun sudah pernah dia tidur seperti itu, tidak bangun sampai habis waktu sholat, hukumnya menjadi haram tidurnya itu. Harus mendahului sholat dulu. Walaupun dia sangat ngantuk, tetap wajib sholat dulu. Karena kan kalau dia tidur, alhasil apa? Seperti kejadian kemarin. Dia terlelap tidur melewati waktu salat dalam keadaan terlelap. Nah, jadi ada suatu yang berbeda pada satu surah ini. Jadi haram bila tidak yakin bangun, sunat bila yakin bangun. Nah, kejadiannya ini tetap pada orang yang sangat ngantuk. Sangat ngantuk. Kalau ngantuk sedikit, ya dilawan lah. Itu nggak ada surah, nggak ada untuk dia itu mengganggu salat. Salat aja begitu kena air wudhu, ya langsung cerah kembali. Wajahnya, staminanya langsung sehat kembali.
Jadi nggak ada pengaruh kalau ngantuk sedikit. Ini sangat ngantuk. Beda dengan ngantuk sedikit. Nah, sama juga halnya yang diutamakan dulu ketika berhadapan dengan sholat dan makan. Di sana bertemu waktu sholat dengan kepingin makan, bukan waktu makan. Sangat ingin makan, sangat ingin mencicipi makanan yang ada di meja makan. Sedangkan waktu masuk, waktu duhur misalnya. Waktu duhur itu masih panjang. Dan dia itu melihat makanan yang dihidang di meja yang sangat menarik dan sangat tergoda. Ataupun sangat lapar. Ingat, sangat lapar. Ataupun lapar. Bisa diamalkan juga lapar. Beda dengan darurat, sangat lapar. Ini lapar saja. Begitu dia makan, lebih nyaman. Lebih nyaman dia makan dulu dibanding salat dulu. Sunat makan dulu. Supaya nyaman dia salat. Konsentrasi dia salat. Khusyuk dia lagi salat. Membantu khusyuknya salat gara-gara lebih dia memenuhi hasrat perutnya dulu. Supaya tidak mengganggu khusyuk salat. Itu sunat hukumnya mendahului makan. Nah, boleh makan dulu. Kecuali waktunya sedikit lagi, waktu duhurnya sudah hampir habis. Itu walau bagaimanapun, enaknya nggak enak, makanan sudah menggoda sekali, itu terserah, tidak boleh dilanjutkan. Tetap tidak boleh makan. Walaupun tergoda, walaupun mempengaruhi khusyuk salat, tetap wajib salat dulu. Karena waktu salat itu hampir habis. Nah, beda tempatnya lagi. Makanya salat dulu. Baru makan gara-gara waktunya hampir habis. Kalau banyak waktu, makan dulu, salat, baru salat. Nah, begitulah perbedaannya. Persamaannya sama dengan orang tadi yang salat sangat ngantuk, dengan salat sangat menggoda makanan, sangat ingin makan makanan. Nah, itulah tempat-tempat yang makruh dalam sembahyang dan bisa berubah menjadi haram seperti kita katakan tadi bila sebaliknya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.